Oke, berarti kita nggak pernah ngomong ya? Belum, Miss. Baru ini pertama. Oke, Desember kemarin banyak sekali orang yang terbang ke Kamboja, pulang tinggal nama. Kamu orang mana? Saat ini aku di Riau, Miss, tapi kami aslinya orang Medan. Oh, Medan pula. Terus? Dia diajak ke Malaysia, katanya kerjanya panen sawit. Terus sampai Malaysia, katanya tempat penerimaan sawit itu udah nggak ada lagi. Terus? Terus dia diajak ke Kamboja, tapi dia jadi kerja scammer gitu, Miss. Terus hampir 4 bulan dia nggak dapat target. Kata agennya dia mau dijual gitu. Terus dia telepon kami, Miss. Tebuslah aku, Kak, gitu. Telepon orang tua nggak bisa, Miss. Kayak mana lah namanya, bapakku juga supir kan, Miss. Gajinya nggak seberapa, handphonenya juga nggak terus dia pegang kan. Dia telepon aku usahakan lah, Miss. Namanya aku juga nggak tahu dia yang kesana kan. Tadinya taunya ke Malaysia gitu. Terus itu kami pinjam uang, nebus dia ini 15 juta, kami pikir dia udah bisa langsung pulang. Ternyata enggak. Setelah paspornya dikasih, kusuruh dia ke bandara, Miss, ke Bandar Phnom Penh kan. Tapi visanya udah mati, Miss, 3 bulan. Oke, terus? Kusuruh dia ke KBRI, sampai sekarang belum ada itunya, Miss. Tanggapannya kayak mana gitu? Iya, karena kalau per harinya menjadi kaburan itu 10 US dollar. 10 US dollar kalikan 90 hari. Sebentar ya. Sebentar, aku nggak bisa tambah-tambahan, aku ambil kalkulator. 10 dolar kali 90 hari. 900 dolar. Itu untuk bayar dendanya saja. Sekitar 15 juta. Bayar denda saja. Setelah itu tiketnya. Jadi ya kurang lebih kalian harus siap uang 20 juta lebih. Itulah nggak ada duit kami, Miss. Ku bilang nggak ada proses lain, Dek. Ku bilang gitu. Deportasi lah, Kak, katanya. Tapi sampai sekarang nggak tahu kayak mana, Miss. Kabar dari kantornya juga nggak ada. Dia pun nggak pernah diinfoin. Padahal makannya yang kami kirim dari sini. Kami pun di sini juga susah juga, Miss. Yang mampunya kami kirim sama dia 150 lah sebulan. Padahal apa di sana mahal. Itulah kalau orang-orang kepepet pingin kerja di luar negeri, malah nggak dapat apa-apa. Kita itu bayar denda aja kerjaannya ke Kamboja. Saya nggak ngerti ya. Saya benar-benar nggak paham. Saya benar-benar nggak tahu. Ini kok dibiarkan? Seperti apa? Bagaimana? Saya nggak paham ya. Karena saya tahu kalian kepepet, tetapi kalian malah menyengsarakan keluarga gitu loh. Itulah, Miss, maksudnya kayak mana ya, Miss, biar prosesnya itu dipercepat gitu. Bisa, yang penting ada uang. Kamu ada uang nggak, sayang? Nggak ada, Miss, karena itulah maksud aku tadi teringat Miss Yuni kan. Miss Yuni bisa kali bantu adekku gitu. Nggak bisa, sayang. Bayar dendanya saja segitu banyak. Saya masih ada beberapa jenazah ini yang saya urusin lagi. Kalau dideportasi gitu, Miss, biasanya berapa lama, Miss? Kalau pemerintah yang membiayain itu 2 bulan sampai 6 bulan. Itu pun belum tentu loh, harus antri. Karena yang berangkat ribuan, yang mau dideportasi berapa puluh ribu, sayang. Maksudnya gini, Miss, nggak apa-apa lah ongkosnya aku pinjam lagi gitu untuk tiketnya pulang. Tapi dia dicepatkan pulangnya gitu. Nggak bisa, sayang, kamu nggak ada uang. Kalau kamu pengen cepat, bayar semuanya. Nggak bisa. Karena ada uang pun belum tentu, sayang. Ada uang pun belum tentu bisa pulang. Ya memang harus nunggu prosesnya. Itulah konsekuensinya kalau kita ke negara orang. Kita nggak bisa suka-suka kita pulang. Sama kayak kau datang ke Jakarta, balik lagi ke Sumatera. Itu pun nggak bisa 1 hari kalau bisnya nggak ada.
Aku dari mana lagi duitnya, Miss? Uang 15 juta kemarin aja belum lunas kami bayar. Kemarin katanya kalau dia nggak ditebus dari agennya itu dia dijual. Makanya aku usahakan, kupikir uang 15 juta itu dia bisa pulang langsung ke Medan gitu. Nggak bisa, itu bahaya sekali. Karena itu kalau mau ke luar negeri, kalau masih ada nyawanya pulang, nebus pun masih mending. Karena kita untuk memulangkan jenazah Rizal, seandainya suruh nebus, keluarganya pun akan nebus. Tapi masalahnya sekarang nyawanya udah nggak ada. Untuk mulangin jenazahnya aja butuh puluhan juta. Jadi kalau sekiranya lah, Miss, aku cari pinjaman lagi gitu, ada duitnya, sebayaran dendanya itu dia cepat diprosesnya, Miss. Tetap ada uang nggak ada uang, tetap harus nunggu proses, sayang. Apalagi kamu belum ada uang. Kalau kamu ada uang, saya berani mencari mereka untuk membantu. Saya akan pertanyakan sama KBRI. Tapi kalau kamu nggak ada uangnya, saya nggak berani nanya. Nggak tahu, Miss. Nggak tahu lagi mau kemana cari uangnya. Utang kemarin juga belum bayar, ini mau mencarinya. Mama sampai sering-sering sakit karena dia. Tapi masalahnya dia sadar nggak? Karena biasanya kalau dia sudah pulang, itu pingin balik lagi ke sana. Tadinya dia ditawarin ke Malaysia, Miss, panen sawit. Iya. Tadi juga sama. Ada yang dikirim ke Makau, seperti apa. Intinya adalah kalau pekerjaan itu tidak sesuai dengan skill, jangan percaya sama orang ngomong. Jangan percaya sama orang promosi. Itu maksud saya. Itulah nggak tahu, Miss. Iya, nggak tahu. Karena itu sebelum berangkat ke luar negeri harus cari tahu. Kalau jawabannya nggak tahu ya susah, sayang. Saya tuh udah nggak bisa ngomong lagi. Miss Yuni tuh udah nggak bisa ngomong bagaimana bisa mengedukasi orang. Kirain sekiranya ada pun duitnya dicariin pinjaman, bisa langsung pulang, nggak apa-apa. Aku suruh aja semua orang mama itu sama abang-abang kakak juga cariin duitnya biar dia bisa pulang cepat. Tidak mudah, sayang. Tetap berusaha aja. Tetap berusaha. Cari uang dulu. Nanti Miss Yuni bisa menembusin mereka. Cari uang dulu. Itu dendanya tiap hari jalan, Miss. Kenapa? Dendanya tiap hari jalan. Jalan. Tiap hari jalan itu. Kalau kamu nggak bayar, tiap hari jalan. Mau berapa lama pun tetap harus bayar kamu. Denda tetap jalan itu. Walah. Jadi, karena itulah Miss Yuni bilang, jangan sesekali ke luar negeri tanpa skill. Habis kita. Walaupun ke Malaysia kalau tanpa skill, jangan mau. Karena bukannya untung malah buntung kitanya. Bukannya dapat uang, malah kehilangan segalanya kita. Bener kan? Ajak kawannya sendiri, Miss. Sebentar. Jangan debat sama saya. Yang ngajak temennya sendiri. Sekarang temennya bisa bantu nggak sih? Temannya juga nggak tahu, Miss, nggak ada kabarnya. Makanya temennya aja nggak ada kabarnya, gimana? Jangankan itu, pamannya aja yang bawa, ginjalnya hilang kok. Jangan bilang bahwa saudaranya, tetangganya yang bawa. Siapapun yang bawa memangnya bisa menjamin bahwa dia pulang kembali sehat. Berangkat mencari nafkah, pulang jadi jenazah. Paham nggak maksud Miss Yuni? Gimana? Paham. Terus kami harus kayak mana, Mi? Cari uang. Cari uang. Kamu harus bagaimana? Cari uang. Kalau aku udah ada duitnya, aku boleh telepon Miss lagi, tolong bantu kami. Boleh, boleh, saya akan membantu. Kalau kamu ada uang, saya hubungkan kamu dengan KBRI langsung. Iya, Miss. Makasih, Miss. Ya. Kamu Rio kan? Yang dari Rio kan?
sekarang ini aku di Riau, Miss. Aku kan udah berkeluarga, jadi aku tinggal di Riau sekarang ini. Oke, tak simpen nomormu di Riau ya. Ya, Miss. Oke, terima kasih. Nggak bisa teman-teman. Kalian memaksa saya untuk membantu kalian. Saya ingin membantu, tapi saya tidak mampu. Saya tidak mampu membantu kalian karena kalian itu sudah saya infokan sejak dahulu kala. Sejak dahulu kala saya sudah menginfokan.